Pernahkah Anda berpikir, saat seseorang berbohong, bagian tubuh mana yang paling berdosa? Lidahnya yang merangkai kebohongan, atau hatinya yang berniat jahat? Anehnya, 1400 tahun yang lalu, Al-Quran menolak menyalahkan lidah atau hati. Al-Quran justru menunjuk bagian paling depan dari kepala kita. Saat Rasulullah SAW sedang sholat di dekat Ka'bah, Abu Jahal datang mengancam dengan penuh kesombongan. Allah langsung membalasnya dengan ayat yang sangat mengerikan dalam surat Al-A'laq ayat 15-16. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin khasibatin khati'ah. Sungguh, kata Allah, jika dia tidak berhenti, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun yang mendustakan lagi durhaka. Tapi tunggu dulu, ada rahasia besar di balik terjemahan ini. Kata asli yang Allah gunakan dalam bahasa Arab adalah nasiyah. Secara anatomi, nasiyah itu bukan di pucuk kepala, melainkan tepat menunjuk pada dahi atau bagian depan kepala. Orang Arab zaman itu kebingungan. Bagaimana mungkin sepotong tulang dahi bisa berbohong dan durhaka? Rahasia besar ini baru terbongkar kemudian di tahun 1848 lewat sebuah tragedi berdarah. Seorang pekerja rel kereta bernama mengalami kecelakaan tragis. Sebuah besi baja sepanjang 1 meter menembus rahang bawahnya dan tembus menghancurkan dahi serta umat. Ajaibnya, dia selamat. Tapi dunia medis gempar, kepribadiannya langsung berubah 180 derajat. Dia yang dulunya sangat jujur, sopan dan rajin, mendadak berubah menjadi ompong besar, kasar, dan tidak punya moral. Apa sebenarnya yang terjadi? Dari sinilah ilmu syaraf medis menemukan rahasia terbesar. Tepat di balik tulang dahi kita terdapat bagian otak bernama korteks prefrontal. Inilah sang CEO di tubuh kita, tempat kita merencanakan niat, mengambil keputusan, dan pusat moralitas. Lewat alat pemindai otak, ilmuwan melihat bahwa ketika seseorang mulai berbohong, ubun-ubunnya ini mendadak menyala dan menyodot banyak udara dan oksigen. Mengapa? Karena berbohong itu kerja keras. Ubun-ubun harus menekan kebenaran yang ada, lalu menciptakan cerita palsu, dan mengingat-ingat cerita palsu itu agar tidak ketahuan. Itulah sebabnya orang yang berbohong sering berkeringat atau panik, karena ubun-ubunnya sedang bekerja sangat keras melawan fitrah kejujurannya sendiri. Jika area ini mengalami kerusakan parah akibat kecelakaan atau tumor misalnya, manusia akan kehilangan kompas moralnya. Dia bisa tiba-tiba menjadi sangat agresif, kehilangan rasa malu, dan tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan salah. Bagian otak inilah letak kemanusiaan kita. Kini kita paham rahasia terbesarnya. Mengapa saat sholat Allah memerintahkan kita untuk sujud? Karena di momen itulah kita meletakkan prefrontal cortex tadi, bagian tubuh yang paling angkuh, pusat pengambil keputusan dan sarang kesombongan kita, ke titik yang paling rendah, sejajar dengan tanah dan debu. Kita menundukkan akal kita di bawah kebesaran Allah. Masya Allah, tabarakallah. Jika ubun-ubun ini yang kelak akan ditarik ke dalam neraka jika kita durhaka, sudahkah kita merendahkannya dalam sujud hari ini? Mari jadikan ini pengingat sebelum maut menuntut kita. Assalamualaikum.